Halo, perkenalkan nama saya Albertin Pamirin dengan NIM 22512002. Prodi Teknologi Rekayasa Internet, mata kuliah Keamanan Infrastruktur Jaringan. Baik, di sini saya menjelaskan apa itu malware dan DDoS dan MIMT atau man in the middle dan phishing, terus ada skill injection, terus ada brute force attack, dan ada phishing dan DNS spoofing. Yang pertama ada malware. Definisi malware ini atau malicious software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak atau mengeksploitasi atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Adapun jenis-jenis, yang pertama ada virus. Virus ini adalah program yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan menginfeksi file lain. Yang kedua ada worm, adalah program yang menyebar tanpa perlu menginfeksi file. Yang ketiga ada Trojan horse, adalah program yang terlihat sah tetapi berisi kode jahat. Yang keempat ada ransomware, mengunci sistem korban dan meminta tebusan untuk memulihkan akses. Terus yang kelima ada dampak, kerusakan data atau pencurian informasi, penurunan performance sistem. Yang kedua ada DDoS. Definisinya, serangan DDoS adalah upaya untuk melumpuhkan layanan online dengan membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas yang sangat besar. Terus ada cara kerjanya. Penyerangan menggunakan banyak komputer atau perangkat yang terinfeksi malware untuk mengirim permintaan secara bersamaan ke server, menyebabkan kelebihan beban dan kegagalan layanan. Terus ada tujuan, menurunkan performa layanan atau membuat tidak dapat diakses pengguna yang sah. Terus ada contoh serangan. Serangan DDoS dapat pada website bisnis atau institusi untuk merusak reputasi atau menimbulkan kerugian finansial. Terus yang ketiga ada MIMT atau man in the middle. Definisinya serangan di mana penyerangan penyusup di antara dua pihak yang berkomunikasi, menangkap atau memanipulasi komunikasi tanpa diketahui oleh kedua pihak. Terus ada cara kerja. Penyerangan dapat penyebab merubah dan menyusup data saat proses transmisi berlangsung. Terus ada contoh. Penyerangan mencegah komunikasi antara pengguna dan situs web bank untuk mencuri informasi login. Terus ada mode pencegah. Enkripsi data dan sertifikat SSL atau TLS pada website. Terus keempat ada phishing. Definisinya teknik penipuan yang digunakan untuk mendapat informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai identitas terpercaya.
Terus ada cara kerja penyerangan pengirim email atau pesan palsu yang tampaknya berasal dari sumber yang sah seperti bank atau perusahaan besar untuk mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif. Terus ada contohnya email yang mengarang pengguna ke situs palsu yang mirip dengan situs asli seperti halaman login bank. Terus ada pencegahan, jangan diklik tautan yang mengirimkan selalu verifikasi pengirim dan periksa alamat URL dengan teliti. Terus yang kelima, skill injection. Definisinya, serangan di mana penyerang menyisipkan kode skill berbahaya ke dalam formulir input di situs web untuk mendapatkan akses ke database. Cara kerjanya, input yang tidak tervalidasi memungkinkan penyerangan untuk mengeksekusi skill yang dapat mengakses, mengubah atau menghapus data dari database. Terus contohnya, penyerang memasukkan perintah skill ke dalam kolom login untuk mengambil informasi pengguna dari database. Terus ada pencegah, validasi input dengan benar, gunakan pervert statements dan hindari hardcoding scary skill. Terus yang keenam ada brute force attack. Definisi teknik hack yang menggunakan metode coba-coba untuk menebak kredensial login, username dan password dengan mencoba untuk kemungkinan kombinasi. Terus ada cara kerja penyerangan menggunakan perangkat lunak otomatis untuk mencoba sebagai kombinasi password secara berulang-ulang hingga menemukan yang benar. Terus contoh, menebak password email atau akun media sosial sehingga berhasil login. Terus pencegahan, gunakan password yang kuat, batasi jumlah percobaan login, dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Terus yang ketujuh ada packet sniffing. Definisi proses pengambilan dan analisis data yang dikirimkan melalui jaringan sering digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan informasi sensitif seperti password atau data yang tidak terenkripsi. Cara kerja penyerangan menggunakan perangkat lunak khusus untuk menangkap paket data yang bergerak melalui jaringan. Terus ada tujuan mencuri informasi sensitif yang dikirimkan melalui jaringan yang tidak aman. Terus ada pencegahan enkripsi lalu lintas jaringan dan pengguna protokol aman seperti HTTPS dan atau VPN. Terus yang ke-8, DNS spoofing. Definisi teknik serangan di mana penyerang memalsukan data DNS sehingga pengguna diarahkan ke situs web palsu yang dibuat untuk mencuri informasi. Terus ada cara kerja penyerangan merusak chain DNS server atau komputer korban sehingga ketika korban mencoba mengakses situs tersebut diarahkan ke situs berbahaya yang disiapkan oleh penyerang. Contoh, pengguna mengetik alamat website bank tetapi diarahkan ke situs palsu yang mirip dengan halaman login bank tersebut. Terus ada pencegahan menggunakan DNS SSC atau DNS Security Action dan memperbarui cek DNS secara berkala.
Terima kasih, sekian dari video saya.